Tunggu-tunggu dan bapak-bapak serta ibu-ibu yang saya hormati, baiklah pada malam ini salah satu yang sangat urgen dan penting yang harus kita pahami berkaitan dengan masalah warisan dan ilmu faraid adalah ada satu sub, yaitu berkaitan hijab dan mahjub. Hijab mahjub istilah yang ada di dalam ilmu faraid, di mana makna hijab dan mahjub di antara ahli waris yang ada yang kadang-kadang dengan sebab ada satu sifat pada dirinya, atau karena ada ahli waris yang lain yang lebih utama kepadanya mengakibatkan orang lain atau ahli waris itu menjadi terhalang untuk posisinya sebagai ahli waris. Mengapa hal ini penting? Sehingga para ulama salaf mengatakan haram hukumnya atas seseorang yang ia tidak tahu berkaitan dengan proses hijab mahjub untuk memutuskan tentang masalah pembagian warisan. Haramun ala man lam ya'riful hijab ayyafda fil faraid. Haram hukum atas seseorang yang ia tidak tahu, tidak memahami berkaitan dengan persoalan siapa yang menghalang dan berapa yang dihalang, kemudian siapa yang menjadi penghalang dan siapa yang terhalang. Orang yang tidak menguasai ilmu ini, yang tidak memahami menyangkut proses itu, maka atas dirinya berdosa kalau dia mengambil bagian sebagai orang yang memutuskan dan menetapkan dalam pembagian warisan. Ya, mengapa harus kena sampai para ulama begitu berpendapat? Andai kata seseorang yang tidak tahu siapa yang berhak dan berapa yang berhak, dengan ada ini siapa yang terhalang dan berapa dihalang, bisa-bisa ada orang yang seharusnya dapat, akibatnya tidak dapat. Ada orang yang dapat, seolah-olah dia tidak didapatkan, tidak diberikan. Maka ini terjadi kezaliman besar di dalam memutuskan hak orang lain dalam memberikan ketetapan hukum. Pemberian hak itu bagi orang yang awam yang bertanya, dia yakin seolah-olah kita tahu, tapi kita tidak tahu, maka mereka mengambillah hukum seperti itu. Akibatnya keputusan dia itu tidak merubah. Andai kata dia ambil bukan haknya, maka status hukumnya tetap haram. Itu resikonya. Oleh karena demikian, maka persoalan hijab mahjub itu penting dalam masalah memahami keadaan dalam keluarga kita berkaitan dengan masalah hukum faraid. Ada dua hal. Ada yang namanya hijab, yang didefinisikan hijab itu adalah menegah seseorang terhadap mendapatkan pusaka, padahal ia punya sebab dan punya cara untuk mendapatkannya, akibat ada sesuatu atau orang yang menghalanginya. Itu definisi secara umum. Namun dalam konteks ini dibedakan oleh para ulama antara mamnu atau mahrum dan mahjub. Kalau mamnu atau mahrum, orang yang gugur akibat bukan karena terhalang oleh orang atau ahli waris yang lebih dekat, tapi dia terhalang dan gugur dari punya hak pusaka akibat ada satu sifat atau satu keadaan yang ada pada dirinya. Dan ini sudah pernah kita kupas yang lalu. Apa? Ittifaq para ulama. Ada 3 sebab yang membuat orang itu gugur atau mamnu atau mahrum daripada memperoleh pusaka daripada orang mati.
Yang pertama adalah karena kafir, berbeda agama antara orang mati dengan ahli waris. Yang kedua karena dia adalah pembunuh terhadap orang yang mati, maka gugur hak waris dia dan ia itu menjadi mahrum. Yang ketiga perbudakan, karena yang salah satu di antara ahli waris dan pewaris, ia itu satu merdeka, satu yang budak. Kalau orang merdeka meninggal, apakah ayahnya, maka anak dia tidak punya hak mendapat pusaka karena budak. Dalam konteks ini berbeda dengan hijab. Nanti akan kita lihat. Kalau yang mahrum, orang yang menegah dapat pusaka akibat wasaf tadi, karena kekafiran, karena pembunuhan, ia dianggap tidak ada, sehingga orang lain tidak menjadi penghalang gara-gara ada dia. Walaupun dia ada, tapi dianggap tidak ada. Misalnya, seorang yang meninggal dunia, ia tinggalkan anak laki-laki satu, ayah dan ibu. Kematian daripada ayahnya adalah merupakan perbuatan anak laki-laki tadi. Maka bagi ayah dan ibu menjadi orang yang di depan mendapat pusaka dan tidak dihitung seolah-olah ada anak. Ibu tidak terhijab dari hak sepertiga. Padahal ibu kalau ada anak si mayat, dia mendapat seperenam. Kalau enggak ada anak si mayat atau cucu, ibu mendapatkan seperti tiga. Sekarang ada anak, tapi dia pembunuh. Dia yang membunuh ayahnya atau mamaknya. Maka mamak si mayat dan ayah si mayat menjadi sebagai ahli waris penuh dan ia dianggap tidak ada. Kalau demikian, mamak dapat sepertiga, sisanya untuk ayah semuanya. Walaupun ada anak, tidak menjadi penghalang bagi mama untuk mengambil 1/6 karena ada anak. Begitu juga seorang yang meninggal dunia dibunuh oleh anaknya, lantas dia punya cucu. Orang meninggal itu punya cucu dari anak laki-laki, baik laki maupun perempuan, maka cucu menjadi sebagai ahli waris, tidak dianggap sebagai dia itu mahjub. Tapi kalau dari dalam konteks untuk saling untuk menghijab karena kedekatan, itu adalah memberi pengaruh. Walaupun seseorang itu pertama dia dihalang oleh orang lain, tapi dia menjadi penghalang bagi orang lain. Keberadaannya menjadi penghalang bagi orang lain, walaupun dirinya juga terhalang dengan sebab ada orang lain. Contohnya, seorang yang meninggal dunia ditinggalkan 2 orang saudara kandung. Kemudian ada mamak si mayat. Kemudian juga ada ayah si mayat. 2 saudara kandung terhijab, dia tidak mendapat pusaka karena dihijab atau dihalang oleh ayah. Maka dia tidak menjadi ahli waris dan dia tidak mendapat pusaka karena bukan tidak ahli waris karena sifat, tapi karena terhijab, terhalang dengan sebab kedekatan ayah dengan mayit, maka saudara kandung tidak menjadi ahli waris. Tapi dalam konteks itu, mamak tidak bisa mengambil 1/3, tapi mamak berkurang, menjadi disebut dengan pengurangan dengan hijab nuksan. Dari seharusnya dia mendapat 1/3, dia berubah menjadi mendapat 1/6. Mengapa dapat 1/6? Karena ada 2 saudara kandung. Pada 2 saudara kandung itu adalah bukan sebagai pengambil pusaka. Ini karena beramalkan kepada ayat Allah di dalam surat An-Nisa itu ayat 11. Illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihis sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihis sudus
Kalau si mayit ada beberapa orang saudara, mamak dapat 1/6. Sekarang ada 2 saudara. Kalau demikian, mamak harus mendapat 1/6. Tidak boleh ngambil 1/3. Kalau diambil bagaimana? Yang zalim lah, tidak punya hak diambil. Yang punya hak dia hanya 1/3 diberi Allah. Lantas sisanya mau ambil, itu pemberian siapa? Ya, kalau Allah sudah memberikan 1/3, dah ada kekuatan siapapun lain mau untuk menambah, kecuali pemiliknya yang punya hak untuk menambah. Kalau si mamak mau untuk berkurang dari itu, boleh. Ya, mamak dapat tadi 1/6 karena ada 2 saudara. Pada 2 saudara itu dia fungsinya juga terhijab oleh bapa si mayit, tapi dirinya juga menghijab mamak dari hak 1/3 menjadi 1/6. Itulah perbedaan antara mahjub dengan mahrum. Berbeda antara orang yang terhalang karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan orang yang gugur dan menegah pusaka karena ada sifat yang 3 macam yang disepakati oleh para ulama. Tapi kalau menyangkut dengan pada seseorang dia murtad, itu khilaf. Karena orang murtad masih ada diharap untuk dia kembali apabila dia belum dibunuh. Kalau tidak bunuh, tidak bisa lagi untuk dia mendapat pusaka, kecuali pusaka orang yang masih hidup yang belum dibagi sampai meninggal lagi orangnya pada bab takharud ataupun juga bab daripada bab munasakhah sana. Ya, ini perbedaannya, Pak. Padahal 2 saudara itu tidak ada apa-apa dia, karena dia tidak mendapat pusaka karena ada ayah yang menghabiskan. Tapi dia menjadi sebagai penghalang bagi mama untuk mendapat 1/3, berubah menjadi 1/6. 1/6 lebih kecil dari 1/3. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau demikian mari kita lihat. Kalau yang sifatnya terhalang atau gugur sebagai ahli waris, yang disepakati hanya 3. Berbeda agama dan juga karena memang ia itu pembunuh. Berkaitan dengan pembunuhan, dalam masalah fiqh jinayat dijelaskan ada 3 macam pembunuhan. Orang mati disebabkan perilaku orang ada 3 macam. Dalam mazhab Syafi'i, 3 model pembunuhan itu menjadi sebagai penggugur seseorang dari bisa mendapat pusaka pada orang yang dibunuh. Ada disebut dengan pembunuhan sengaja, qatlul amdi. Ada yang namanya pembunuhan serupa sengaja. Ada pembunuhan yang namanya itu tersalah semata-mata. Ada 3 macam pembunuhan. Yang disebut dengan pembunuhan sengaja, apabila seseorang yang membuat orang lain meninggal dunia dengan perilakunya yang dilakukan dengan satu alat yang secara kebiasaan dan ghalib itu dapat mematikan. Dengan alat yang dipakai untuk dibunuh, dan alat itu pada kebiasaan secara adat bisa membuat orang mati, walaupun kematian itu datang dari Allah, dibacok ataupun termasuk dikurung. Menurut hasil medis dari penelitian, tidak diberi makan dan tidak diberi minum dalam rentang waktu 72 jam, itu orang secara adat bisa untuk meninggal dunia. Maka mengurung, mengikat orang, tidak beri makan, tidak beri minum sampai dengan 72 jam ia meninggal, maka itu dianggap pembunuhan itu sengaja. Bila dilakukan oleh ahli waris, maka dia ittifaq 4 mazhab, bahkan ulama lain juga, itu adalah tidak bisa mengambil pusaka. Nah, la yarisul qatilu, orang yang membunuh tidak mempusaki daripada si maktul, orang yang dibunuh. Nah, lain contohnya yang bukan dengan alat yang mematikan, misalnya diberi racun,
Itu juga secara ghalib kalau racun itu diminum dan itu meninggal dunia orang, itu juga pembunuhan sengaja, itu ittifaq. Sedangkan dua macam lagi, pembunuhan serupa sengaja dan pembunuhan tersalah, mazhab Syafi'i tetap itu adalah gugur hak mendapat pusaka. Sedangkan dalam mazhab lain termasuk Hanafi tidak gugur. Dah pembunuhan yang tidak sengaja, seorang ayah memukul anaknya dengan pakai rotan, yang tujuan dipukul bukan untuk membunuh tapi untuk ta'dib, untuk mendidiknya, pakai rotan. Kemudian gara-gara itu sakit si anak sampai lembab, kemudian ia sakit itu membawa dengan sebab itu kepada meninggal dunia. Pembunuhan itu biasanya tidak mematikan, tapi akibatnya bisa membawa kepada kematian. Itu disebut dengan serupa sengaja. Memukulnya sengaja, tapi dipukul bukan dengan alat yang mematikan dan tidak ada niat pun untuk dia buat mati. Dalam mazhab Syafi'i juga gugur. Seorang guru memukul anaknya dengan lidi atau murid, kemudian membuat dia panas, kemudian sakit sampai meninggal, dianggap pembunuhan sengaja. Kalau dalam hukum jinayat, pembunuhan serupa sengaja tidak kena kisas, tapi dia adalah dikenakan diat, yaitu membayar 100 ekor unta dengan tiga klasifikasi. Sedangkan pembunuhan yang tersalah semata-mata, dia tidak pernah untuk sasaran untuk membunuh, tetapi walaupun dengan alat yang mematikan, seperti orang lempar buah mangga, tak tahu ada orang di bawah pohon, kemudian jatuhlah kayu ataupun nuga yang dilempar itu kena kepala orang di bawah sampai dia meninggal dunia. Kita nggak pernah berpikir ada dia di situ. Maka itu disebut dengan tersalah semata-mata. Dalam mazhab Syafi'i, tiga-tiga itu adalah gugur hak menerima pusaka. Ittifaq. Kegugurannya tidak menjadi dampak kepada ahli waris lain. Jadi ada dia sama dengan tidak ada sama sekali. Tidak pernah dianggap ada. Ini menyangkut dengan wasaf atau disebut mahrum atau mamnu. Sedangkan yang disebut dengan hijab akibat ada orang lain yang lebih dekat, yang wajib kita tahu, itu dari laki-laki ada 11 dan dari perempuan ada 7 orang, yang itu mengakibatkan orang lain terhalang, baik yang terhalang secara permanen maupun terhalang secara pengurangan, yaitu seharusnya dapat lebih gede maka berubah kepada dapat lebih kecil, dan itu adalah ketetapan hukum. Yang pertama yang selalu kita ribut itulah cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, tidak mesti ayahnya. Bukan dibayangkan yang terhalang oleh adahnya, itu cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki dari orang meninggal. Maka disinilah yang disebut tidak boleh dilihat bahwa hak cucu itu adalah hak bapa. Mengapa ini terngiang-ngiang dan terus untuk terbayang-bayang dalam pikiran kita? Karena ada sistem hukum di negara kita yang boleh untuk mendapatkan orang mati bisa dapat pusaka. Ya, siapa orang mati dapat pusaka? Seorang yang meninggal dunia pernah punya anak 4. Saat meninggal ia tinggal anak yang masih hidup 2. 2 sudah duluan meninggal. Orang yang sudah meninggal bisa dapat pusaka saat mati. Itu yang disebut dengan ahli waris pengganti. Karena ini ada dan ini banyak bisa dibaca, dan ini juga banyak untuk menjadi selera dan didukung oleh nafsu orang yang tamak dengan harta, tak takut dengan dosa dan tak takut dengan neraka, maka ini terpancing terus oleh kita, bahkan merasa bahwa tidak ada perikemanusiaan abang-abangnya,
atau pamannya atau pakciknya apabila tidak diberikan hak daripada anak yang duluan meninggal. Sampai begitu kita tuduh. Akhirnya kalau ada orang provokasi Islam itu adalah diskriminatif, wah cepat sekali tertangkap. Tapi kalau ada ikut pengajian, paling-paling berat untuk kita mengatakan demikian. Ini adalah meresiko kepada iman. Itu aja paling-paling. Karena dalam Islam itu anak laki-laki menghijab cucu. Cucu yang lebih jauh terhijab dengan ada cucu yang lebih dekat. Bukan karena ayahnya. Kalau dalam hukum perdata, anak 4 orang, 2 yang masih hidup saat orang meninggal, 2 sudah meninggal. Yang 2 sudah meninggal ini harus dapat juga sama dengan orang yang hidup. Bagaimana bisa mengalih? Islam tidak pernah ada pengalihan milik kepada orang mati. Karena orang mati tidak bisa memiliki apa-apa. Yang berpindah milik hanya kepada ahli waris yang masih hidup. Yang masih hidup 2 anaknya. 2 lagi sudah almarhum. Almarhum tidak bisa memiliki. Karena perpindahan milik itu adalah saat meninggal. Dan kita juga memperhitungkan harta milik itu adalah saat meninggal. Apabila setelah meninggal sudah berpindah milik masing-masing yang tidak diambil secara prosedur hukum, dan itu adalah mengakibatkan kepada hukum yang hukumnya adalah hukum taklifi, bukan hukum positif. Dalam hukum taklifi itulah yang berisiko kita kepada dosa. Dosa ini mengakibatkan kepada resikonya adalah siksa yang akan diberikan dengan keadilan Allah. Illa man taba, kecuali yang mau bertaubat. Orang yang bertaubat diberi ampunan dan dimaafkan oleh Allah, itu adalah karena ridha dan karena karunia dari Allah kepada hambanya. Ini yang pertama. Maka yang kedua, orang yang terhijab, yang dapat menghijab orang lain adalah ayah. Ayah menghalang semua nenek yang ada, kakek yang ada di atasnya. Dan ayah juga dapat menghalang semua daripada saudara-saudara. Baik saudara itu sekandung, sebapak maupun seibu, dengan keberadaan ayah si mayit. Ya. Dan itu ittifaq para ulama. Yang khilaf nanti pada kakek. Ya. Jadi ayah menghijab yang pertama kakek, dan terus secara vertikal ke atas. Andai kata saat ia meninggal cucunya, ia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, enggak bicara. Karena bicara ahli waris pada rukunnya adalah saat meninggalnya si pewaris adalah hidupnya ahli waris. Ya. Dan saat itu harta juga yang dihitung harta saat itu. Maka ayah menghijab terhadap anak, ayah terhijab kepada kakek dan semua saudara-saudara si mayit, termasuk saudara dan saudari seibu. Ini yang kedua, karena tadi ada 11. Yang ketiga, saudara seibu. Saudara seibu dihalang oleh seluruh keturunan dari si mayit yang menjadi ahli waris, dan juga oleh semua asal si mayit, ayah kakek yang menjadi ahli waris. Saudara seibu menjadi ahli waris. Bila satu orang, ia dapat 1/6. Kalau 2 atau lebih, mereka berkongsi pada 1/3. Kapan? Bila tidak ada yang menghalangnya, tidak ada yang menjadi hajib bagi dia, maka menjadi dia itu sebagai orang yang dihijab atau disebut dengan mahjub, orang yang dihalang oleh orang lain. Siapa penghalangnya? Iaitu anak baik laki-laki atau perempuan, cucu dari keturunan anak laki-laki atau juga dari keturunan laki, baik laki maupun perempuan,
atau cucu yang lebih di bawah dari itu lagi. Yang selanjutnya juga ayah, kakek, terus ke atas. Sedangkan saudara kandung, saudara sebapak, saudari kandung, saudari sebapak tidak menjadi dan tidak berfungsi sebagai hajib bagi saudara seibu. Maka ada kasus dalam muqasamah, di saat tidak ada ayah, tidak ada kakek, dan tidak ada anak, dan tidak ada cucu, seorang yang meninggal dunia itu ditinggalkan suami, kemudian 2 orang saudari seibu, kemudian ada ditinggalkan ibu, maka juga ada 2 orang saudara kandung. Saudara kandung tidak terhijab, tapi posisi dia sebagai asabah, tapi dia tidak punya apa-apa. Mengapa? Kan udah habis. Seorang yang meninggal dunia, yang ditinggalkan seorang suami, sudah setengah untuk suami. 2 orang saudara seibu, 1/3 untuk saudara seibu. 2 orang saudara seibu, dan 1 orang ibu, 1/6 untuk ibu. Kalau seorang yang meninggal dunia tadi diambil setengah, kalau angka pokok 6-nya diambil untuk suami 3, kemudian diambil saudara seibu 1/3 dari 6, 2 menjadi 5. Diambil oleh ibu 1/6 dari 6, 1. Jadi semuanya sudah 6. Sekarang ada 2 saudara kandung yang menunggu sebagai orang yang akan mendapat asabah bila ada sisa. Ternyata sisa 1 pun tidak ada lagi. Karena tadi angka pokok 6, suami 3, saudari seibu 2, kemudian saudari seibu 2, ibu 1, jumlahnya 6. Tidak ada tinggal. Kalau tidak ada tinggal, saudara kandung tidak punya apa-apa. Saudara ibu dapat, saudara kandung tidak punya apa-apa. Maka dalam hal ini kebijakan Umar bin Khattab memberikan dalam bentuk muqasamah kepada 2 saudara kandung, yaitu 1/3 hak saudara seibu, semuanya bagi 4 sama rata. Untuk 2 orang saudara seibu tambah 2 orang saudara kandung. Jadi gara-gara ada saudara seibu, maka menguntungkan saudara kandung. Kalau tidak, dia tidak dapat apa-apa. Dari siapa? Dari hak saudara seibu yang dapat untuk dia. Maka dalam hal ini dia tidak dihalang oleh siapapun, posisinya sebagai orang yang menghabiskan pusaka, tapi dia tidak punya apa-apa. Karena tidak ada sisa. Karena orang yang mengambil asabah nunggu. Andai kata orang-orang yang mendapat kadar tertentu tidak dihabiskan seluruh harta, maka sisanya untuk dia semuanya. Kalau orang yang mendapat bagian tertentu tidak ada sama sekali, semuanya milik dia. Dan itulah dia untung-untungan. Ada tinggal atau tidak. Tahu tinggal dengan tidak, bukan ditinggalkan. Lihat dulu porsi hukum kemana saja yang sudah ditentukan Allah. Kalau ada tinggal, dan itulah hak daripada asabah. Ini adalah yang ketiga. Jadi yang pertama tadi, anak dari anak laki-laki atau cucu dihijab oleh anak kandung, cucu di bawahnya dihijab oleh cucu yang lebih dekat. Yang kedua, saudara kakek menghijab terhadap, dihijab oleh bapa, dan kakek yang lebih tinggi dihijab oleh kakek yang lebih di bawah. Yang ketiga, saudara seibu yang barusan kita pegang. Yang selanjutnya, saudara kandung yang laki-laki. Saudara kandung hanya dihijab oleh 3 orang saja. Bapa, anak yang laki-laki, dan juga cucu yang laki-laki. Berittifaq, sepakat para ulama. Saudara kandung ada yang menghalangnya,
anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bapa. Hanya 3 ini, tidak ada lain yang menghijab. Tapi resikonya bisa saja seperti tadi, itu saudara kandung. Dia posisinya tidak mendapat kadar tertentu. Apakah abangnya, apakah adiknya yang seibu sebapa dengan orang yang meninggal tersebut. Sabah ya sabah mak ngan urang matinya nyan gekun adalah saudara kandung yang agam. Menyo inong ke saudari kandung. Saudara kandung yang menghijabnya hanya 3. Menyohana lehadranyo aman. Namun apakah ada sisa atau tidak? Seperti yang tadi, yaitu anak laki-laki, cucu agam, bak anak agam, terus ke bawah yang kelih ayah. Kakek tidak menghijabnya. Kakek tidak menghijab saudara kandung. Ini yang keempat. Kemudian satu lagi, saudara sebapa. Yang menghijab saudara sebapa adalah orang yang menghijab saudara kandung. Tambah 2 orang lagi. Yang pertama, saudari kandung apabila dia posisinya menjadi asabah ma'a ghairi bila bersama ada anak perempuan atau cucu perempuan. Yang kedua, tidak ada bapak karena bapak menghijabnya. Jadi orang yang menghijab tadi anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak. Tambah tidak ada saudari kandung yang posisinya sebagai asabah ma'a ghairi. Dan yang keempat adalah tidak ada saudara kandung yang laki-laki. Itu 5 orang saja dia. Saudara sebapa, saboh yah ngan urang mati digatnyan 5 urang yang menghijab ganyan. Menyohana 5 ganyan ahli waris. Dapat atau tidak? Lihat siapa zawil furud. Kalau setelah diambil ada sisa, maka semua miliknya. Apakah dia wali? Boleh wali, bukan atau bukan wali. Ya, artinya ini kita lihat dalam sudut wali. Wali bukan fungsi menunggu sisa. Wali fungsinya adalah untuk mengatur, membimbing, memberi dan juga meminta. Itu wali. Dalam konteks pusaka, untuk mendapat warisan bukan masalah status wali. Ya. Karena yang mendapat asabah belum tentu wali. Ini dalam kasus tadi, saudara kandung tadi dihijab oleh 5. Tidak ada wali. Anak laki-laki enggak ada. Cucu laki-laki tidak ada. Ayah tidak ada. Kemudian kakek tidak ada. Kemudian saudara kandung tidak ada. Kalau demikian dia wali. Tapi yang ambil asabah ada saudari kandung yang inong bersama dengan sidra an inong atau cucu inong bak anak agam. Maka yang ambil pusaka ma'a ghairi adalah asabah ma'a ghairi saudari kandung yang perempuan. Sedangkan yang wali, kalau proses wali adalah ini saudara sebapa. Tapi saudara sebapa bisa dihijab oleh saudari kandung. Maka dalam hal ini, maka usahakan jangan terlampau kental dalam benak kita berkaitan dengan masalah warisan ini dengan kata-kata saya walinya. Kan lon wali nyanci pekurang bacut. Tapak baik kental tak ada yang lam pikiran. Kalau nyan kental dalam pikiran tabit-tabit terbayang seperti itu, seolah-olah wali punya hak untuk mengatur itamong atau adat, punya kekuasaan sang-sang. Hana gebi di Allah kekuasaan. Bak tidra urang pun berkaitan dengan untuk kewenangan memberi pusaka. Yang nak gebi kekuasaan di dunianya, harta kena bah urang mati kepada poi masing-masing yang kagebi di Allah. Apakah dia mau memberi atau tidak? Apakah dia mau sedekah atau tidak? Apakah dia mau hibah atau tidak? Kewenangan utama yang Allah berikan berkaitan dengan harta peninggalan orang mati setelah diberikan terhadap apa saja yang ada hubungan dengan harta hanya kepada pemilik masing-masing. Pemiliknya siapa? Itulah yang telah Allah berikan yang tadi.
Dia punya hak. Sebodoh apapun, sebodoh apapun, sekecil apapun, sedengar apapun, tapi selama dia masih ada nyawa, ia punya hak telah diberikan oleh Allah. Lebih-lebih parah lagi kalau kita tipu orang lemah. Lebih parah lah orang bangai tak pengun, tak cok kuatan, mendalimi orang bodoh, mendalimi anak kecil, mendalimi orang idiot, mendalimi orang lemah berkaitan dengan masalah pusaka. Ini adalah lebih besar dosanya berbanding kita dalimi orang kuat. Kalau tahu didalimi, dia bisa berontak. Demam ya tak, ini yang tak pengun orang bangai atau orang lemah. Mana contohnya saya bilang saja. Satu keluarga ada 6 anaknya. Yang paling raya tu yang agam yang tua. Kalau tamah dugak lah. Yang keji yang dauman. Ubena lain adik yang inang mesti dah je berkhabar. Bila kai tanpa siapa-siapa. Akhirnya seolah-olah dia ambil alih hak Tuhan. Dia tak pernah tahu bahawa Allah telah memberikan. Maka apa yang tertekan dalam perasaan pemiliknya, termasuk anak perempuan, adik-adiknya yang perempuan, ini lemah, orang lemah, dia merasa kuat, tidak bisa berkutik, maka itu zalim, yang sangat zalim. Konon lagi kalau ada yang gila di antara adik-adiknya, ada yang sedang bagai, ada juga yang idiot, apalagi kalau ada yang yatim. Dan ini cukup berbahaya. Oleh kerana demikian, tolong baik tat peraya tu getanya yang merasa berkuasa dalam keluarga. Andai kata ada orang meninggal, jangan ambil kekuasaan. Di sini letak kekuasaan Allah. Maka dikatakanlah ilmu ini setengah daripada ilmu pengetahuan. Apa setengahnya? Kalau menyangkut harta lainnya itu didasarkan kepada rida sama rida. Menyangkut harta warisan bukan atas rida sama rida, atas dogmatis Allah wajib terima. Maka disebut ini prinsipnya ijbar. Ijbari prinsip. Azas hukum waris, azas fit mawaris, azas daripada ilmu faraid adalah ijbar. Ijbar pemaksaan dogma dari Allah kepada hamba. Ridha tidak ridha terima ketetapan Allah. Menyerela dia nenek jok, orang dia terima, jut jok ke orang lain. Itu hak orang hidup kepada orang hidup. Jangan paksakan. Tidak ada istilah ala taradin. Jun ala taradin, masalah bertepat dia lampu. Kajian nama masalah lebih kurang kalau pemaaf. Masalah pusaka, menyahana ke pemaaf, tetap hanya tajak. Karena kan melekat hak telah Allah berikan. Ini adalah saudara kandung. Kemudian itu baru yang kelima. Waktu Isya berapa menit lagi? Cikatro. Kagak ini juga nak membuka tanya, buka kemudian insya-Allah. Nanti masih ada beberapa lain. Ya, karena waktu Isya sudah sampai dan ini penting. Dan saya tetap memaksakan ilmu ini selalu saya selang-seling. Karena saya takut apa yang diingatkan oleh Rasul, ta'allamul faraida wa 'allamuhan nas, itu perintah Rasul. Kamruno bab prae bacut dan kapruno urang. Inni murun maqbudun, aku hamba Allah yang akan dijemput oleh Allah. Maka apabila oleh Allah ilmu ini akan diangkat juga, maka yang pertama akan lahir berbagai fitnah dalam keluarga. Cukup raya fitnah akan timah berkaitan dengan mat elemenyo. Hingga apabila ada dua orang yang berselisih, tidak ada lagi yang bisa menjelaskannya. Bukan untuk menderai. Menderai tidak menderai enggak. Yang penting benar orang pegang. Lagi ini hukum. Diterima, gelah. Katanya secara hukum syarak dan kewajiban kifayah. Oleh kerana tetap saya sampaikan,
Dan saya yakin memang cukup kita dalam hati ini berat untuk menerima ini dan susah untuk menanggapinya, karena memang ilmu ini berbelit karena masalah hak kepada hak, dan itu ada daripada hal masing-masing. Demikian, mengingat waktu Isya sudah masuk, lebih kurang saya mohon maaf dan saya padai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.